Namaste. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu produktif dalam menjalani hari-hari. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita. Malam ini Ane mau bahas film berbahasa Hindi, request dari Belle Jai, yang berjudul Halahal, bercerita tentang terbongkarnya kasus korupsi mahasiswa kedokteran. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa saja yang terlibat? Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Chana sebagai mahasiswi kedokteran, Ashish sebagai calon mahasiswa kedokteran, Dr. Shiv sebagai ayah Chana, anggota DPR, Manoj sebagai dekan, Manish sebagai profesor, Pak Rektor, kakak besar, Kapolsek, dan Quresh sebagai polisi. Hasil tes sudah keluar. Chana menduduki posisi 1 di negara bagian dan dia masuk kedokteran di Ghaziabad Medical College. Chana mempunyai kekasih bernama Ashish. Ashish masih belajar di AC Academy, semacam bimbel untuk masuk fakultas kedokteran. Chana adalah seniornya Ashish. Scene awal ini memperlihatkan Chana sedang memohon kepada Ashish untuk mengembalikan flash disk-nya karena isinya adalah rahasia penting. Chana berlari mengejar Ashish. Ashish berusaha kabur dengan flash disk itu. Di belakang mereka ada banyak preman yang sedang mengejar, tapi tidak jelas preman itu mengejar Chana atau Ashish. Ashish kemudian menyeberang jalan dan berhasil lolos. Chana terus mengikuti Ashish. Di saat Chana menyeberang, Chana ditabrak truk dengan kencang hingga tewas. Para preman melihat mayat Chana langsung menyiraminya dengan gas dan membakarnya. Dr. Shiv ditelepon Kapolsek. Dia mengatakan kepolisian menemukan mayat Chana terbakar. Dr. Shiv beserta istrinya bergegas ke sana dan bertemu dengan Kapolsek. Kapolsek mengatakan kepada Dr. Shiv, kami menemukan KTP Chana yang setengah terbakar, Pak. Kami langsung memanggilmu, dokter. Tetapi mayat Chana hancur terbakar, sehingga sulit mengidentifikasinya. Dr. Shiv menangis terseduh-seduh. Dr. Shiv meminta laporan otopsi, tetapi Kapolsek baru bisa mendapatkan laporan otopsi setelah 2 hari. Sontak Dr. Shiv marah karena Kapolsek memutuskan Chana bunuh diri tanpa diotopsi terlebih dahulu. Dr. Shiv mengatakan, Bapak ini punya otak nggak sih? Anda bilang menemukan mayat Chana di jalan raya yang jaraknya 12 km dari kampus. Lalu untuk apa Chana berjalan 12 km hanya untuk bunuh diri dengan membakar diri? Saya nggak yakin Chana bunuh diri. Kapolsek mendapat kabar ada saksi di Hotel Highway. Kapolsek segera meluncur ke sana, tetapi Quresh sudah sampai di TKP terlebih dahulu karena Quresh mau memeras saksi. Quresh menginterogasi saksi dan ternyata saksi tidak tahu apa-apa tentang Chana. Saksi adalah mahasiswa bernama Sajar, tapi di KTP namanya tertulis Nazin. Quresh bertanya, kenapa beda namanya? Sajar menjawab, itu kelas pembinaan Pak untuk mengerjakan ujian masuk siswa bernama Nazin di AC Academy agar lolos di Ghaziabad Medical College. Artinya, Sajar ini joki. Quresh langsung memeras 20 juta ke mahasiswa joki itu. Karena takut, si mahasiswa joki itu mengatakan, baik Pak. Kampus Chana, Ghaziabad Medical College, mengadakan acara untuk menyampaikan duka kepada keluarga Chana. Acara ini dipimpin langsung oleh Rektor dan Profesor Manish. Di sana ada Dr. Shiv yang datang jauh-jauh dari rumahnya di luar kota. Pak Rektor mengatakan Chana adalah mahasiswi terbaik. Pihak Ghaziabad Medical College sangat kehilangan sosok Chana. Setelah acara selesai, Dr. Shiv keluar ruangan dan melihat ada foto besar Chana yang sedang dimaki-maki oleh seorang mahasiswi. Kemudian Dr. Shiv menemui Manoj. Manoj memberikan buku tabungan Chana kepada Dr. Shiv. Lalu Dr. Shiv pergi ke bank untuk menutup buku tabungan Chana dan Dr. Shiv kaget ternyata tabungan Chana berjumlah 2,5 miliar rupiah. Dr. Shiv merasa ada yang tidak beres dengan Chana. Ada yang tidak beres dengan kematiannya. Dr. Shiv telepon keluarga dan mengatakan akan menyelidiki tentang hal ini. Dia akan tinggal di hotel dan tidak bisa pulang ke rumah beberapa hari ke depan. Dr. Shiv mulai melakukan penyelidikan sendiri. Dia menemui temannya Chana yang memaki foto Chana waktu itu. Dr. Shiv ngobrol dan temannya mengatakan, aku punya pacar Pak, namanya Ashish. Ibunya Ashish pengen Ashish jadi dokter. Aku dan Ashish mendaftar ke AC Academy. Aku lolos tes tapi Ashish gagal.
Aziz stres dan mulai menggunakan obat terlarang. Lalu Aziz bertemu Chana. Chana membantu Aziz melakukan tes masuk kedokteran. Kemudian Aziz putus denganku. Aziz berpacaran dengan Chana. Tapi aku pernah melihat mereka bertengkar hebat karena beberapa hal. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, Pak. Lalu aku mendapat berita bahwa Chana meninggal dan Aziz menghilang. Lalu Dr. Shiv bertanya kepada temannya Chana itu, apakah Aziz membunuh Chana menurutmu? Gadis itu tidak menjawab. Dr. Shiv pergi menemui Kapolsek dan mengatakan, Bapak tolong cari Aziz. Aku yakin ada hubungan dengan kematian Chana. Tapi Kapolsek mengatakan, sudahlah Pak. Chana mati bunuh diri kok. Ini laporan otopsinya. Dr. Shiv melihat laporan itu dan ternyata salah. Karena golongan darah Chana itu A-. Tapi kenapa ditulis di laporan itu A+? Dr. Shiv mengatakan, ini salah Pak. Kapolsek membalas, ini pasti benar kok. Yang buat Pak Rektor. Dr. Shiv ngotot, enggak Pak, ini salah, saya yakin. Kapolsek dengan sombongnya mengatakan, udahlah Pak, saya nggak peduli, saya capek, saya mau pulang, saya mau tidur. Karena Kapolsek tidak bisa diandalkan, Dr. Shiv akhirnya bertemu dengan Quresh. Quresh dikenal polisi yang akan melakukan apapun demi uang. Dr. Shiv menceritakan tentang Chana. Dr. Shiv mengatakan, polisi mengatakan Chana bunuh diri. Tidak mungkin itu Pak, saya tahu anak saya. Chana mengajar di SC Academy. Saya punya keyakinan dia dibunuh. Saya yakin Manoj dan Aziz terlibat. Aziz sekarang menghilang. Quresh setuju untuk membantu Dr. Shiv. Selain motivasinya karena uang, Quresh juga ingin mengusut kasus ini. Dr. Shiv memberikan uang muka 40 juta rupiah kepada Quresh untuk membantu penyelidikan ini. Quresh tahu Manoj terlibat. Quresh bertemu dengan Manoj dan mengancam akan mengusut kasus Chana. Manoj ketakutan dan langsung memberinya uang. Manoj terlihat telepon rektor dan memberitahukan bahwa Quresh mengancam akan mengusut kasus Chana. Dr. Shiv bertemu rektor dan meminta klarifikasi mengenai kesalahan penulisan golongan darah Chana di laporan otopsi. Rektor berbelit-belit dan meyakinkan Dr. Shiv bahwa Chana bunuh diri. Dr. Shiv yakin ada yang ditutup-tutupi dalam tewasnya Chana. Dr. Shiv mengancam rektor untuk segera memberitahu kebenaran atau masalah ini akan diadukan ke MCI. Mungkin di Indonesia seperti ID. Dr. Shiv balik ke hotel. Dia terus melakukan penyelidikan terhadap kematian anaknya. Dr. Shiv telepon temannya di MCI untuk mengadukan kasus ini. Tapi temannya justru bilang, sudahlah Dr. Shiv, lupakan kasus ini. Gara-gara ini aku dipanggil Pak Menteri dan aku ditangguhkan. Kau harus berhati-hati. Orang-orang yang kau hadapi ini sangat kuat. Telepon itu lalu ditutup oleh temannya. Tiba-tiba kamar Dr. Shiv ada yang ngebel. Ting tong. Dr. Shiv membuka pintu. Ternyata mereka adalah preman. Preman-preman itu memukuli Dr. Shiv. Dr. Shiv semakin yakin ada yang tidak beres dengan kematian Chana. Dr. Shiv dibawa ke rumah sakit. Dr. Shiv dirawat oleh seorang suster di sana. Quresh menjenguk Dr. Shiv dan mengatakan, aku akan mencari preman-preman itu yang mukulin kau di hotel. Aku bisa mengenali mereka dari CCTV hotel. Quresh berhasil menemukan preman-preman itu. Quresh membawa preman itu ke kantor polisi, tapi malah dibebaskan oleh Kapolsek. Sore harinya, para preman itu ditemukan tewas di sawah. Quresh melihat ini sebagai konspirasi besar. Dia yakin Kapolsek terlibat dan orang-orang kuat ada di belakang ini semua. Dr. Shiv curiga dengan gelagat seorang suster yang merawatnya. Dr. Shiv punya insting perawat itu tahu sesuatu tentang Chana karena Chana diotopsi di rumah sakit ini. Dr. Shiv dan Quresh bertemu perawat itu. Perawat itu mulai bercerita. Malam itu saya ada di sana Pak, waktu mayat Chana diotopsi. Ada 5 orang Pak di sana. Rektor, Pak Dekan, Profesor Manish, anggota DPR, dan Kapolsek. Pak Rektor terlihat sangat marah kepada Manoj karena mayat Chana dibakar tanpa izinnya. Mereka sedang membicarakan flash disk. Flash disk itu dipegang Aziz. Rektor memaksa mereka semua untuk menemukan Aziz dan flash disk itu. Manoj bilang agar masalah ini diberitahukan kepada kakak besar. Begitu Pak ceritanya. Lantas siapa kakak besar ini? Dan apa isi flash disk itu? Lalu di mana Aziz? Quresh kenal dengan anggota DPR itu. Dia pergi menemuinya. Anggota DPR itu terlihat sedang enjos-enjos dengan wanita di dalam mobil. Tanpa basa-basi, Quresh langsung tanya, siapa kakak besar? Aku tahu kau terlibat dalam kasus Chana. Aku juga ingin dapat bagian. Anggota DPR itu bilang, oke, kalau kau mau ikut, tapi kau harus memberikan semua informasi yang Dr. Shiv tahu. Karena kita harus menghilangkan jejak Dr. Shiv. Aziz dan flash disk itu harus kita temukan lebih dahulu dari Dr. Shiv. Malam hari Dr. Shiv mendapatkan email. Ada 5 calon mahasiswa kedokteran yang tewas dalam kecelakaan selama 5 tahun terakhir ini. Email itu dari Aziz. Dr. Shiv dan Quresh mencari Aziz. Dr. Shiv dan Quresh bertemu ibunya Aziz. Ibunya mengatakan, Aziz sudah lama menghilang Pak, dan saya sudah lapor polisi, tapi polisi tidak menanggapinya.
Dr. Shiv curiga dengan ibunya Aziz, seperti ada yang ditutup-tutupi. Dr. Shiv melihat ada obat di rumah ibunya. Dr. Shiv yakin itu obat Aziz, karena ibunya tidak terlihat sakit. Quraisy dan Dr. Shiv menginap di mobil untuk membuntuti ibunya Aziz. Setelah semalaman membuntuti ibunya, Dr. Shiv dan Quraisy melihat Aziz dan langsung mengejarnya. Tetapi terlambat. Aziz ditangkap lebih dahulu oleh Kapolsek dan dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Aziz dinyatakan tewas. Karena masalah ini, Quraisy ditangguhkan secara sepihak oleh Kapolsek. Quraisy yakin Aziz dibunuh waktu perjalanan ke rumah sakit. Quraisy kemudian bertemu dengan anggota DPR itu lagi dan meminta anggota DPR itu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. DPR itu mengatakan, di negara kita ini, setiap anak yang lahir, orang tuanya menginginkan anaknya menjadi dokter. Ribuan anak ikut tes masuk dan hanya sedikit yang lolos. Lebih banyak yang gagal. Bagi yang gagal, mereka akan melakukan apapun untuk masuk meskipun harus menyogok. Uang sogokan mereka inilah dibagi-bagi kepada universitas, pemerintah, kepolisian, dan orang-orang yang bermain di situ. Ini adalah bisnis besar Quraisy. Ceder. Mereka mendapatkan 8 miliar rupiah untuk satu kursi radiologi. Ada 747 kursi di seluruh India untuk radiologi. Jika ada yang mengganggu bisnis ini, pasti akan dibunuh. Aziz sudah mengganggu, makanya dia dibunuh. Kau ditangguhkan karena kau sudah mendahului Kapolsek dalam hal ini. Keesokan paginya, Dr. Shiv menerima email lagi dari seseorang tak dikenal tentang kebobrokan rektor. Dr. Shiv datang ke kantor rektor dan di sana ada Profesor Manish juga. Dr. Shiv mengancam rektor akan membuka kebobrokan ini semua kalau rektor tidak berbicara yang sesungguhnya tentang kematian Chana. Setelah keluar ruangan, Profesor Manish bertemu Dr. Shiv dan ngobrol dengan Dr. Shiv. Di sini terlihat Profesor Manish mengaku dialah yang mengirim email tentang kebobrokan rektor itu. Profesor Manish ingin memberikan flash disk itu kepada Dr. Shiv dengan memeras Dr. Shiv sebesar 1 miliar rupiah. Tidak puas hanya memeras Dr. Shiv, Profesor Manish juga memeras rektor 10 miliar rupiah. Kalau rektor tidak mengirimkan uang itu, Profesor Manish mengancam akan memberikan flash disk itu kepada Dr. Shiv. Dr. Shiv menjual semua asetnya mulai dari klinik, rumah, mobil, dan lain-lain untuk membayar uang tebusan Profesor Manish demi mendapatkan flash disk itu. Setelah mendapatkan uang 1 miliar, Dr. Shiv dan Quraisy langsung memberikannya kepada Profesor Manish. Tapi ternyata Profesor Manish menipu dan dia tidak memberikan flash disk itu. Setelah itu, Quraisy dan Dr. Shiv kembali ke hotel dan mereka kaget mendapat kabar Profesor Manish tewas. Media mengatakan Profesor Manish kecelakaan, tapi Quraisy dan Dr. Shiv yakin mereka dibunuh. Mereka yakin yang membunuh Profesor Manish bukan rektor, tapi kakak besar. Mendengar kematian Profesor Manish, perawat itu minta bertemu dengan Dr. Shiv secara empat mata. Perawat itu akhirnya buka mulut. Dia mengatakan, "Pak, ada sesuatu yang belum aku kasih tahu ke Bapak. Aku sebenarnya malam itu mengintip kejadian mereka berlima. Mereka berlima sedang ngobrol. Dan Profesor Manish tahu aku mengintip. Profesor Manish mengancamku dan menitipkan flash disk kepadaku." Perawat itu memberikan flash disk kepada Dr. Shiv yang selama ini dicari semua orang. Quraisy sedih melihat Dr. Shiv yang susah payah melakukan ini semua, tapi tak kunjung berhasil. Quraisy tahu Dr. Shiv sudah menghabiskan seluruh hartanya demi mencari tahu kematian Chana. Quraisy ingin berubah menjadi polisi yang baik. Selama ini Quraisy selalu memeras orang-orang, tapi sekarang Quraisy ingin membantu Dr. Shiv. Quraisy mengambil sejumlah uang pribadinya dan diberikan kepada Dr. Shiv. Quraisy bertemu dengan Manoj dan mengancam Manoj. Tapi kali ini Quraisy tidak meminta uang. Dia minta untuk bertemu langsung dengan kakak besar. Quraisy dan Dr. Shiv diantar langsung menghadap kakak besar. Kakak besar ngobrol dengan Quraisy dan Dr. Shiv. Dalam hal ini, Quraisy lebih berpihak kepada Dr. Shiv. Quraisy dengan lantang mengatakan kepada kakak besar, "Kau sudah membunuh Chana kan?" Kakak besar marah dan tersinggung. "Woi, jaga mulutmu, kurang ngajar kau." Dr. Shiv mengancam kakak besar dengan mengatakan, "Flash disknya ada di tanganku. Aku tahu dalang ini semua. Dalangnya adalah wakil presiden, Vijayender Singh. Aku akan bertemu media besok dan mengungkap ini semua. Aku tidak akan berhenti sampai kalian semua dihukum." Keesokan harinya, banyak media sudah menunggu pernyataan dari Dr. Shiv di lobi hotel. Dr. Shiv berada di kamar hotel sedang menyiapkan semua dokumen dari flash disk itu. Sedangkan Quraisy menyembunyikan perawat di suatu tempat agar bisa memberikan pernyataan juga kepada media karena perawat itu adalah saksi utama. Quraisy sedang melindungi perawat itu.
Di saat Dr. Shift turun ke bawah naik lift, dia dihadang banyak preman. Preman itu membawa Dr. Shift ke atap hotel. Di sana ada kakak besar dan rektor. Mereka bertiga mulai ngobrol. Dr. Shift memegang erat dokumen rahasia itu yang didapat dari flash disk. Kakak besar dan rektor mengungkapkan yang sebenarnya terjadi tentang kematian Chana. Rektor mulai bercerita. Chana mengajar di AC Academy. Chana adalah agen kami. Chana membuat para juniornya jatuh cinta kepadanya, sehingga malas belajar dan gagal masuk fakultas kedokteran. Sehingga tahun depan, mereka yang gagal akan menyogok dengan uang besar untuk masuk fakultas kedokteran. Seperti Asis contohnya. Tahun ini, Chana mendekati Asis dan membuat Asis jatuh cinta kepadanya, sampai Asis gagal tes. Tahun depannya, Asis akan menyogok dengan uang yang besar untuk masuk fakultas kedokteran. Tetapi Asis mengetahui semua ini dan ingin membongkarnya. Kami berencana membunuh Asis. Kami menyuruh preman itu membunuh Asis. Tapi preman itu malah membunuh Chana dengan truk. Kemudian preman suruhan kami membakarnya. Maka dari itu aku marah kepada Manoj karena salah membunuh. Nama Chana juga ada dalam daftar yang kau pegang itu. Dr. Shift menangis sedih mendengar kebenaran ini. Dr. Shift sedih karena ternyata Chana anaknya adalah seorang penjahat. Chana adalah penipu dan pion utama dalam bisnis kotor ini. Kakak besar mengatakan kepada Dr. Shift, "Dokter, saya tahu Anda sudah kehilangan semua harta bendamu untuk mencari tahu tentang kematian Chana. Chana sudah banyak jasa kepada kami. Mulai sekarang, apa yang sudah Chana lakukan, kau yang melanjutkan. Setiap siswa yang diterima di AC Academy, kau akan mendapat komisi 10%. Dan kita akan membangun rumah sakit atas nama Chana." Para mafia ini berusaha untuk menutup semua jejak. Daripada membunuh Dr. Shift, lebih baik Dr. Shift diajak ikut dalam bisnis kotor ini. Para mafia ini menghilangkan semua jejak yang tersisa, seperti Quresh dan perawat itu. Quresh dan perawat itu dibunuh dan dibuat seakan-akan seperti kecelakaan. Habis. Apa pesan dari film ini? Dokter adalah profesi penting di dunia ini karena menyangkut nyawa manusia. Kalau proses menjadi dokternya seperti ini, aneh yakin akan menghasilkan dokter-dokter bodong, alias dokter yang tidak punya integritas. Dan ini semua akan merusak sistem di dunia kesehatan. Harus ada pemimpin yang berani menghapus bisnis kotor ini, agar dunia kesehatan berjalan dengan benar dan tidak dijadikan ladang bisnis. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.